Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah beri rahmat sehingga kita bisa kembali hadir dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, diberkati usianya, diberkati rezekinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, ya, entah yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, mudah-mudahan segera diberi Allah kesembuhan, ya, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Al-Hadiniyah wa kulli natin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari kita sama-sama, ya, mohon ampun kepada Allah. Ilahi bi'afwikal azim ighfir li dhanbi al-azim fa innahu la yaghfiru dhanba al-azim ila rabbul azim. Ilahi bi'afwikal azim اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. Semua pemirsa ikut, ya. Ilahi bi'afwikal azim ighfir li dhanbi فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي بعفوك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. إلهي وسيدي ذنوبي عظيمة ولكن عفوك أعظم من ذنوبي. إلهي بعفوك
وجهك العظيم اغفر لي ذنبي العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم. Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin rewind ya. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin tentang potret orang-orang yang bertakwa, terhubungan dengan Allah, terhubungan dengan sama, terhubungan din wal haya. Nah, orang yang bertakwa itu terhubungan Allah itu demikian akrab ya, mereka tidak hanya melaksanakan perintah yang wajib tapi yang sunnah-sunnah, bahkan ya nawafil. Dan ciri khasnya adalah ya, orang bertakwa itu selalu ya menghidupkan malam dengan tawajuh, menghidupkan malam dengan tawajuh ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ya pastinya ya. Seperti disebutkan dalam surat Al-Zariyat ayat 17-18, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka mohon ampun. Jadi ketika banyak orang yang lalai, terlelap dalam tidur, maka mereka terjaga ya, terbangun ya. Ketika banyak orang yang tertawa, mereka menangis, mohon ampun untuk diri sendiri dan untuk umat ya, dan kemanusiaan ini. Begitulah gambaran orang yang bertakwa itu. Dan di siang hari ketika banyak orang yang lengah, ketika orang sibuk bekerja ya, mencari dunia, maka dia menyempatkan diri untuk tawajuh pada Allah ya, dengan sholat duha. Bahkan sejak matahari memancar sudah ingin buru-buru segera sholat ya, setelah dilarang. Nabi subuh kan dilarang sholat, demi mendapat izin langsung segera seperti tidak sabar ingin segera sujud untuk berserah diri di hadapan Allah. Itulah sholat Isyraq sebagai duha awal, nanti kemudian pertengahannya sekitar jam 9 ya, duha lagi. Juga doa untuk kehidupannya, untuk rezeki, untuk keluarga, maupun untuk kebaikan umat seluruhnya. Untuk kebaikan umat seluruh, ya begitulah ya. Doanya orang yang bertakwa itu ya selalu ya memikirkan ya, dan mendoakan umat ini. Bahkan itu yang diutamakan ya. Bahkan yang diutamakan melebihi diri sendiri. Saya punya kenangan ya, saya waktu masih kecil itu kalau ayah saya bangun itu saya selalu ikut ya, saya masih kecil dan saya di pangku beliau. Kalau beliau wiridan itu saya di pangku, saya sering ketetesan air mata beliau. Saya masih punya ingatan. Beliau berdoa itu lama, mendoakan umat sambil menangis, dan saya sering ketetesan air mata ayah saya.
Dan tiap malam seperti itu, bukan sesekali. Saking cintanya pada umat ini, tiap malam ditangisi. Bahkan ada yang disebut satu persatu orang-orang yang tidak perlu didoakan secara khusus. Saya punya kenangan, saya punya jadi saksi ketika saya masih kecil. Saya selalu ikut ayah saya malam-malam bangun, terus saya dipangku oleh beliau sambil baca doa. Nah, hubungan dengan manusia juga begitu, karena cintanya pada Allah maka mencintai semua manusia. Dan cinta saling bermain cinta itu memberi. Ya. Quran menggambarkan orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fi syarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka suka memberi dalam lapang dan sempit. Artinya kata-kata ini berarti kebahagiaannya tetap pada memberi itu, bukan terpaksa. Itu menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang telah mencapai kedewasaan rohani. Karena ciri orang dewasa itu senang memberi. Kalau anak-anak senang menerima, senang meminta. Bukan hanya memberi dalam arti materi, bahkan bisa memberi maaf, memberi maaf. Jadi wal-afina nas, memaafkan kesalahan manusia. Bahkan bukan hanya itu, membalas keburukan dan kebaikan. Sehingga mereka itu seperti pohon yang lebat buahnya tumbuh di tepi jalan. Andai kata ada orang iseng melempari dengan batu, dibalasnya dengan buah. Nah begitulah ya. Sementara hubungannya dalam kaitan dengan agama dan kehidupan, din wal haya, mereka punya tanggung jawab yang besar sekali. Ya. Sebisa-bisa dia menyampaikan ayat, menyampaikan sabda Nabi walaupun toh sepotong ayat, ya. Sebagaimana perintah Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Terutama pada keluarga yang sangat punya tanggung jawab yang besar, ya. Saya tanggung jawab wikoyah. Kalau pada orang lain itu indar, hanya beri peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau pada keluarga sendiri harus wikoyah, ngerekso ku anfusakum wa ahlikum. Nah, inilah orang bertakwa itu sangat luar biasa tanggung jawab pada orang, pada keluarga, pada sanak famili, pada lingkungannya, sehingga mereka berusaha untuk melanjutkan estafet amanah perjuangan. Ya, jadi yang namanya mengikuti sunnah Nabi bukan hanya sholat atau puasa, tapi lebih daripada itu adalah untuk menempuh jalan dakwah. Sebab Rasulullah sendiri, hidupnya adalah dakwah. Ya. Dalam surat Yusuf ayat 105 itu, coba kamu lihat surat 12 ayat 105 dinyatakan bahwa Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Betul ayatnya. Surat At-Taubah, surat Yusuf ayat 105. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Betul. Beberapa banyak tanda-tanda kebesaran di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling dari itu. Surat Yusuf surat 12 ya. Ayat berapa itu? 105. Surat Yusuf 105. Cari Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. 108. Ayat 108 ya. Jadi surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, hadhihi sabili ad'u ilallah, inilah jalan hidupku. Apa? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, dengan hujah yang kuat. Siapa yang harus menempuh jalan ini? Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku.
Jadi tidak hanya tanggung jawab ulama, dakwah itu ya, kullu fardin min afrodil ummah, tiap-tiap individu dari warga umat itu punya tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak harus ceramah ya. Saling menasihati dalam kebaikan ya, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, itu juga dakwah ya. Jadi ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan Maha suci Allah, aku bukan termasuk orang yang musyrik. Ya. Orang yang menyekutukan Allah, artinya ya menyeru kepada jalan tauhid. Ya. Inilah gambaran secara global orang yang bertakwa. Di samping karakteristik yang kemarin sudah saya sampaikan, selalu menjaga 7 anggota tubuhnya dan hatinya terhindar atau terjaga dari ghaflah, dari dengki, dari riya, dan dari som. Baik, sekarang ingin saya lanjutkan ya, bahwa dalam perjalanan manusia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti kemarin sudah saya terangkan outline-nya ya. Maka setelah orang itu menghadapi godaan-godaan ya, tapi masih survive ya, maka dia akan dihadapkan pada rintangan-rintangan. Ada godaan, ada rintang. Kalau godaan itu membelokkan dari tujuan semula, tidak menghentikan ya, itu goda. Tapi kalau rintangan berusaha untuk menghentikan. Jadi perbedaan, kalau godaan itu ya tetap jalan ya, tapi semuanya disoriented ya, tidak murni lagi tujuannya ya, tidak murni lagi. Nah, tapi kalau rintangan itu bahkan berusaha untuk menghentikan. Itu ada 4 ya. Kita bahas rintangan. Pertama adalah kesulitan rezeki. Jadi seorang itu bertobat, hijrah ya. Itu sering ada diuji dengan ya masalah rezeki. Ya, ini biasanya ini. Itu tandanya berarti orang ini mendapat perhatian dari Allah. Ya. Tidak dibiarkan. Ya, memang segala sesuatu harus diuji ya, untuk kemurniannya, untuk kesungguhannya. Yang kedua, gangguan manusia, entah ucapan, entah perbuatan, ya, entah sikap, ya, bisa dari keluarga sendiri, bisa dari teman, bisa dari tetangga, ya, ya, ada orang mau bertobat itu, mau jadi baik itu banyak sekali halangannya itu ya, ya karena dari lingkungan itu sendiri. Dulu saya pernah punya teman itu yang ingin tobat, tapi sulit karena ternyata ya lingkungan pergaulan itu masih belum bisa lepas, dan dia selalu dipengaruhi ya, selalu diajak, selalu dirayu, bahkan dipaksa. Akhirnya saya suruh kamu kembali ke daerahmu aja ya. Akhirnya dia ya menurut itu saran saya, dia kembali ke daerahnya di luar pulau. Alhamdulillah ya, selamat akhirnya ya. Ganggu. Padahal dia sudah berusaha untuk berhenti ya, berusaha untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan yang maksiat itu, tapi karena lingkungan pergaulannya ya, sehingga selalu masih terbawa. Akhirnya saya suruh hijrun jamila ya, wah jurhum hijrun jamila ya, tinggalkan dengan cara yang baik. Yang ketiga, rintangan yang ketiga itu musibah. Musibah juga menjadi rintangan. Banyak orang dapat musibah itu justru akhirnya ya berhenti di jalan Allah ya, mungkin karena putus asa dan sebagainya, atau ada yang naudzubillah min dzalik murtad ya,
Karena berbagai cobaan, berbagai musibah, sakit dan lain sebagainya. Kayak tidak jarang beberapa artis ada yang mengalami begitu ya. Karena sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya disembuhkan oleh ya orang lain, akhirnya dia mengikuti agama ya, orang yang dianggap berjasa menyembuhkan tadi itu. Nah yang keempat ya ini, yaitu kenyataan takdir tidak sesuai dengan harapan. Takdir, kenyataan takdir tidak sesuai dengan harapan. Ya, misalnya contoh, ingin untung tapi rugi bahkan bangkrut ya. Ingin menang tapi kalah dalam pilkada misalkan ya. Itu ada yang gila segala macam ya, stres ya. Ya, iya berarti benar ya. Itu dari mana dulu? Ada di Jawa Timur ada orang yang apa istilahnya itu ingin jadi bupati, terus sudah habis banyak nggak jadi gitu. Terus isinya juga pergi meninggalkan dia, akhirnya stres ya, gila gitu ya. Dan setelah itu dia semakin jauh dari Allah ya berjalan. Ini harus yang tahu, peta ini harus tahu ya. Orang menempuh jalan Allah itu tidak mungkin tanpa cobaan itu bisa, godaan tadi bisa rintah. Nah, tapi kalau kita bisa menghadapi dua-duanya, godaan ataupun rintangan ini, maka itu akan mencapai kemuliaan ya. Karena sesungguhnya segala sesuatu memiliki dua dimensi ya. Yang satu sisi itu jadi rintangan tapi juga jadi peluang ya. Ingat dalam SWOT analisis, segala satu bisa menjadi peluang gitu. Baiklah, sekarang masalah rezeki. Jadi seperti saya terangkan tadi bahwa tidak jarang orang itu setelah asalnya itu lalai ya lengah mengabaikan kewajiban, melakukan larangan, lalu kemudian taubat atau berhijrah bisa menjadi baik, tapi justru diuji ya usahanya ya tidak berkembang, itu bahkan mungkin ya mengalami kesulitan ya, problem yang kompleks dan mendasar, sehingga kadang-kadang ya sampai ya betul-betul ya jatuh miskin dan sebagainya ya. Ya ini makanya penting kita agar kita tidak gagal. Saya itu memang sebenarnya hanya ujian aja ya. Bagaimana cara kita memandang rezeki? Cara memandang rezeki adalah bahwa ya Allah itu bukannya pencipta saja, tapi pembeli, bukannya Khalik tapi Rob. Nah, terus dalam sebagai Rob itu maka Allah itu memberi rezeki. Tidak ada yang makhluk yang ya bergerak di muka bumi melainkan Allah menjamin rezekinya, asal masih ada nyawa ya. Dan itu haknya nyawa itu ya rezeki itu. Dalam satu ayat dinyatakan ya, surat 11 mungkin ya, surat Hud ya, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Ya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi melainkan Allah yang menjamin rezeki. Jadi Allah yang menjamin rezeki. Ya. Dan bahkan pada surat Al-Ankabut atau surat 29 ya. Ya. Surat Al-Ankabut mungkin ayat berapa itu? Ayat 60 atau ayat berapa ya? Wa ka'im min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Itu surat. Ya. Ayat berapa? 60 betul ya. Saya masih punya ingatan. Ya. Tidak punya problem dengan ingatan saya ini. Jadi wa ka'im min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyaknya ya hewan yang bisa mengurus rezeki ya,
Hewan tidak bisa mengurus rezeki. Ya karena cacat dan lain sebagainya. Allahu yarzuquha, Allah yang berizki dan wa iyyakum dan kamu. Ya, artinya hewan yang ya dalam kondisi tidak sempurna, cacat dan sebagainya mesti diberi oleh Allah. Terus asal masih adanya. Jadi penting oleh karena itu gimana cara mensikapi masalah rezeki supaya tidak menjadi penghalang tadi, itu dengan tawakal. Tawakal. Wa may tawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupkan keperluannya. Asal tawakal bulat ya. Ya. Jadi tawakal seperti cecak ya, kamu tahu cecak ya. Cecak itu tidak bisa terbang, tapi rezekinya makanannya suatu yang nyamuk, tapi tidak ada cecak yang kelaparan. Ya, dia keluar dari persembunyian, dari balik-balik pintu, dari balik kalender gitu. Ya, tapi ini menarik sekali. Allah menciptakan pelajaran yang luar biasa. Cecak tidak bisa terbang, tapi makanannya itu ada lagi burung-burung ya, keluar dari sarangnya dengan perut lapar. Sedangkan dia makanannya itu ikan, dia tidak bisa hidup di air. Ada kan? Ya, burung-burung camar apa ya, yang di tepi-tepi laut, di tepi pantai, ya, dekat kenjeran sana banyak sekali. Mereka itu tidak bisa hidup di laut, tidak bisa hidup di air, tapi rezekinya suatu yang di dalam tapi sampai sekarang masih survive. Spesies itu tidak punah, ya. Tidak pernah kita dengar ada burung demo gitu ya. Protes tidak ada ya. Ya, dan dia juga tidak ternak ikan ya. Tidak kayak seperti orang kan ada kolam, ada tambak ya. Ya sudah. Mengikuti aja ya. Apa yang ada ini ya, disediakan oleh Allah. Ada lagi sebaliknya, ikan tidak bisa terbang, tapi rezekinya suatu yang terbang. Beberapa di rawa-rawa itu saya pernah lihat yang tayangan apa yang di TV itu apa namanya, National Geography itu ya. Itu saya kagum di rawa-rawa di Amazon itu ada ikan yang makanannya itu capung atau juga belalang gitu ya. Maka dia selalu mengambang gitu. Maka ketika ada capung yang terbang ya di atas permukaan, langsung dia melompat. Nah begitulah. Dan ikan itu sampai sekarang masih ada. Tidak pun itu siapa yang mengatur, siapa yang beri rezeki itu? Ya. Itulah ya. Makanya kan pentingnya kita ini harus punya keyakinan bahwa Allah itulah ya pencipta dan pembeli. Bukan pencipta saja, pembeli, Rob, ya, Robbun Nas, bahkan Robbul Alamin, pencipta dan pembeli. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Apalagi kita ini manusia ya. Kalau ini tidak selesai, kalau kita tidak mantap, itu akhirnya banyak penyimpangan. Kenapa orang itu mencuri, ya? Kenapa orang menipu? Kenapa orang melakukan rekayasa untuk mendapatkan sesuatu? Itu karena dia tidak yakin akan rezeki ini. Ya. Tentang tadi ayat tadi, wa kaimin dabbatin la tahmilu rizquha, berapa banyak hewan tidak bisa mengurus rezeki ya, tapi Allah yang beri rezeki. Ini pernah saya ketemu seorang jamaah ya. Dia itu ya ahli hijamah. Apa hijamah itu apa? Bekam ya. Dan dia sering saya minta datang ke rumah untuk beri bekam. Nah, sebelum dia itu menjadi tukang bekam dan dia belajar dari orang Malaysia. Itu dia terlibat dalam illegal logging di Sumatera sana.
Jadi dia masuk ke dalaman hutan ya, bersama beberapa orang. Itu dia menebang, ya ada juragannya ya, juragannya. Begitulah berminggu-minggu di tengah hutan itu. Ya, jauh dari kampung, jauh dari jalan raya. Ya. Nah, suatu ketika dia itu kakinya kena geraji yang untuk motong pohon itu ya, geraji mesin, sehingga ya kakinya terluka. Maka dia merasa, wah, tamat hidup saya ini. Ya, dia bisa jalan kakinya, ya. Ternyata di situ ada kera. Ya. Segerombolan kera saling berlari dan tiba-tiba anaknya jatuh. Terus terluka. Ternyata ibunya tadi ya segera dia menggendongnya dan dia mencari tumbuh-tumbuhan. Itu dikunyah. Dan akhirnya tempelkan di lukanya tadi, ya. Dan setelah dia lihat beberapa hari sudah sembuh. Nah, akhirnya dia ini ikut coba-coba memetik daun tadi itu dikunyah, jadi ya tempelkan di luka yang menganga tadi, dan benar setelah seminggu sembuh. Ya, nah setelah dia itu sembuh, dia ada pelajaran yang kedua. Ketika dia dalam kondisi sakit itu oleh temannya disuruh istirahat di kayak gubuk gitu ya. Kan di tengah hutan itu ada kayak ya tempat tinggal darurat gitu ya. Dia melihat ada ular itu tidak ada matanya, jadi buta. Jadi artinya sejak kecil itu cacat ular tadi. Iya tuh. Ular tidak terlalu panjang kata dia. Lalu dia berpikir, bagaimana ular ini bisa hidup? Ya, sedangkan dia tidak punya mata. Baru terlintas seperti itu ternyata ada burung. Burung terbang itu menjatuhkan percil. Tahu percil ya? Apa bahasa Indonesia percil itu? Anak kodok itu apa? Bahasa Indonesia apa percil itu? Bukan cebong, kalau cebong tahu mesti cil. Apa Jar? Nah, nggak ada ya. Bahasa Indonesia itu miskin kan ya. Ya, kata kecil gitu. Kalau bahasa Madura apa, Pak Adi? Percil itu apa? Anak kodok yang bisa lompat-lompat kecil, apa namanya? Ya, ada pasti bahasa Madura itu ada. Itu bahasa dunia itu ya. Jadi tiba-tiba ada burung yang menjatuhkan apa? Percil di anak kata tadi, dan persis di depan ular tadi. Dan akhirnya ditelan sama ular tadi. Langsung dia nangis sambil bersujud. Ya. Orang ini nangis sambil bersujud. Kenapa selama ini saya meragukan rezeki dari Allah? Ya, nah dengan pelajaran itu dia yakin bahwa segala sesuatu Allah yang menjamin rizki. Akhirnya dia berniat untuk berhenti. Dia tidak ingin terlibat dalam illegal logging tadi itu. Dia ingin keluar. Nah, kata temannya tuh, kemana kamu mau pergi? Ini kita ini ya perjalanan 3 hari 3 malam dari jalan raya itu. Iya deh. Gimana kamu mau keluar, mau pergi? Dia tetap tidak bergeming. Terus dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tadi, dan dia berjalan terus dengan mohon petunjuk pada Allah siang malam. Kalau malam dia tidur di atas pohon, jauh, sampai dia tengah malam itu baru di jalan Trans Sumatera itu, di tengah hutan itu. Beberapa kali ada mobil, dia ingin nunut untuk menghentikan dia, tidak ada yang mau berhenti.
ya terrealisasi. Ternyata itu ada rombongan katanya. Rombongan itu isinya jamaah dari Malaysia mau ke Aceh, ya, terus dia berhentikan dan akhirnya dia, ya, ditolong, ya, diajak, ya, akhirnya juga ikut ke Aceh dan akhirnya ikut kegiatan dakwah mereka itu sampai sekian hari, sekian minggu, ya, dan dia, ya, belajar khidmat, ya, masak dan sebagainya. Dan pada akhirnya dia diajari apa? Hijamah. Hijamah itu bek. Nah, ya, akhirnya kembali ke Surabaya, ya, hidup bersama keluarganya dan akhirnya jadi tukang bek. Nah, saya sebulan bulan itu didatangi, ya, ya, untuk dibek. Ini pelajaran yang berharga. Jadi itu bukan pelajaran dari buku, bukan dari cerita orang, dia punya pengalaman sendiri, ya, di tengah hutan. Allah yang beri pelajaran dia melalui kera tadi. Allah beri pelajaran dia melalui apa? Ya, burung tadi yang mengirimkan makanan pada ular yang apa? Yang buta tadi itu. Nah, itulah, ya. Jadi ini penting untuk kita yakini, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup, akan mencukupkan. Oleh karena itu sebelum kita ini keluar rumah, ya, dalam rangka apa saja itu kita disuruh baca doa apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi memang rezeki itu tidak selalu harus bekerja memang, ya. Ada rezeki yang kasbi, ada rezeki wahbi. Kasbi itu yang diusahakan dengan kerja. Tapi ada wahbi yang Allah memberikan sendiri. Mungkin kita pernah pengalaman di rumah, atau ada tetangga yang mengantari buah mangga, katanya dari desanya, iya dah. Kalau kita tidak ikut tanam, beli, ya dah, ya. Atau ada orang yang mengantarkan apa lagi? Makanan, ya, kue, ya. Kalau di desa itu sering ada orang antar-antar, ya. Kalau hari besar itu, ya, hari raya, apakah maulid, apa orang suka saling mengantarkan makan, ya. Itu namanya rezeki apa? Bukan kasbi, wahbi, wahbi. Nah, salah satu di antara pintu-pintu untuk mendapatkan rezeki yang wahbi tadi itu, ya, itu tawakal tadi itu, tawakal penting. Jadi ini penting saya ajarkan karena orang-orang yang menempuh jalan kerohanian ini, ya, ini sekarang kita di hadapan bahasa itu pergumulan, ya, kita ini tidak sendiri, bahkan free fight competition, ya. Sementara orang lain, ya, begitu bebas, ya, mengumpulkan rezeki, mengumpulkan kekayaan, mereka bahkan tanpa apa batasan nilai, ya. Yang penting cepat kah atau mengalahkan segala cara. Nah, itu bagaimana orang-orang yang menempuh jalan kerohanian ini, ya, dah. Wah, saya. Nah, itulah maka kita tidak perlu khawatir, ya. Kita ini ada Allah. Maka cara yang pertama tawakal. Tawakal itu salah satu antara kunci rizki. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Yang kedua, sholat lima waktu ini. Hayyalah sholat, hayyal falah. Ya. Orang yang sholat itu akan Allah dijamin rezeki, ya. Kalau sholatnya benar, ya. Siapa orang yang memenuhi hak Allah maka dipenuhi hak-haknya, ya. Makanya di dalam sholat ada doa warzuqni. Sehabis kita ini sujud, kita apa? Duduk, maka ada kata warzuq. Itu kalau kita yakin betul, ya, itu, ya, itu luar biasa itu, ya. Saya dulu punya murid, ya. Nah, Pak Khalid, dia itu guru madrasah di SD Maryam,
Surabaya itu ya. Nah, dia itu kena sakit jantung ya, sakit jantung. Nah, dia tidak punya uang setelah dia harus masang apa, ring ya, dan ring itu mahal kan, satu bisa 80 juta, itu harus dipasang ya, kalau tidak dua. Guru madrasah, beberapa teman guru dan solidaritas memberi bantuan ya juga familinya, tapi tetap belum mencukupinya. Nah, ketika saya ngaji malam Selasa malam Rabu itu di Jojoran sana di belakang Karemjangan ya, dia tidak hadir. Saya tanya, mana Pak kalau gitu? Sakit Pak, kalau jalan tuh menggeh-menggeh, napasnya sesak, jantungnya kumat. Akhirnya saya datang sana, selesai ngaji sekitar jam 9:30. Betul dia bicara aja sudah megap-megap. Akhirnya saya bilang, Pak Khalid ngaji sama saya berapa tahun? Ya 6 tahun kayak gini. Oh ya, makanya apa yang saya ajarkan? Ya bahwa sesuatu yang tidak mungkin menurut akal tidak mustahil bagi Allah. Ada pintu rezeki yang tidak harus bekerja. Ya, di antaranya sholat yang khusyuk. Di dalam sholat itu ada doa yang mustajabah, yaitu doa ketika kita ini mengangkat kepala dari sujud, yaitu dud warzuqni, fokuskan. Jadi apa yang kita butuhkan, yang kita minta itu. Jadi jangan apa isinya itu hanya dibaca gitu aja sebagai hafalan, bukan, tapi ada yang dituju, ada yang harus konkret minta apa misalnya ya. Nah sudah, itu Selasa malam Rabu ya. Nah begitulah ternyata diperhatikan, dilaksanakan. Hari Jumat di situ ada masjid namanya Tanwirul Qulub namanya. Selesai salam itu ketua takmir Aba Muslimin namanya itu berdiri. Derek saudara-saudara, ini ada jamaah kita yang sakit. Dia orang yang selama ini banyak ngajar-ngaji anak-anak kita. Ya, tapi sakit jantung. Kalau kita punya kelebihan rezeki, mari kita sisihkan untuk bantu dia. Jadi dia berdiri di depan jamaah yang belum pulang karena baru selesai salam. Sudah gitu aja. Tahu-tahu di situ ada anak muda mahasiswa kedokteran. Yang kakak itu dokter ahli jantung. Kakak kandung itu ya dokter ahli jantung. Ada cerita kakaknya pulang itu. Kak tadi ada pengumuman dari takmir bahwa ada orang guru ngaji yang sakit jantung dan dia mestinya butuh untuk masang ring tapi tidak punya biaya. Akhirnya disuruh menghubungi. Sudah datang ke tempat dia dan akhirnya 3 hari sudah terpasang. Itu caranya Allah ya. Sesuatu yang tidak mungkin untuk akal, tidak mustahil bagi Allah. Iya, itulah ya. Asal kita ya. Ada lagi pintu rezeki yang di luar kerja itu. Di samping sholat itu banyak istighfar, banyak ya. Man lazimal istighfaro, ja'alallahu ya. Ja'alallahu fi kulli dzikin makhraja wa fi kulli hamin faraja. Ya. Jadi siapa yang melanjutkan istighfar kata Rasulullah, maka orang itu akan ya diberi jalan keluar dari kesulitannya, diberi kegembiraan dari kesusahan yang di alam dan di antaranya juga menjadi pintu-pintu rezeki. Itu sekiranya sudah sangat ya masyhur ya. Kamu lihat surat Hud surat 11 ayat 3 itu ya. Itu dijanjikan oleh orang yang mau mohon ampun dan bertobat, Allah akan memberikan kesenangan terus-menerus sampai waktu yang telah ditentukan. Maksudnya rezeki. Yang ketiga ya, maksud yang keempat ya, yaitu bersedekah ya pintu rezeki ya, sehingga ada ungkapan sufi banyaklah memberi sampai tidak kekurangan
banyaklah memberi sampai tidak kekurangan. Sumur itu kalau nggak diambil airnya, maka tambah mati. Ya mata airnya tidak akan mengalir. Ya. Sapi perah, ya, di Batu itu ada sapi perah. Itu kalau nggak diperas, ya malah justru tidak keluar. Jadi memang demikian. Jadi yang sedekah itu ya pintu-pintu rezeki. Ya, maka banyaklah memberi, ya, supaya tidak berkekurangan. Ya. Banyaklah memberi supaya tidak berkekurangan. Ya kadang-kadang kita aneh, kita ingin Allah itu loman atau dermawan, tapi kita tidak loman pada orang. Ya, jadi kan tidak masuk akal ya itu. Apalagi silaturahmi itu pintu rezeki. Paling tidak kalau kamu silaturahmi ya dapat suguhan lah. Ya, dapat suguhan di rumah nggak ada sarapan, nggak ada kopi, ya silaturahmi aja ke family, ke tetangga, nanti dapat ya. Ya cuma jangan sering-sering. Sekali-sekali aja. Ya. Iya deh. Ya, silaturahmi karena ada hadis bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya falyukrim dhaifahu, ya. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu berarti memberi apa? Suguhan, ya. Beri suguhan. Tapi pernah ada kisah Abu Nawas itu. Abu Nawas itu orang yang cerdik, ya. Dia memang jaring jenius. Dia bertamu ada orang bakhil. Ya, saat tadi dia tuh, ya, diajak ngobrol, nggak disuguhi apa-apa. Akhirnya dia pura-pura ngantuk. Tuh, kamu ngobrol kok ngantuk? Iya, orang ngantuk itu karena dua hal. Karena kurang tidur, tapi tadi saya sudah tidur. Yang kedua karena lapar. Akhirnya tuan rumahnya itu tanggap, berarti ini ya, butuh ya sugu. Jadi kata dia, kamu kok ya pertama kok ngantuk aja. Ya, iya, orang ngantuk itu karena dua hal, karena kurang tidur. Nah, tapi tadi saya sudah tidur. Yang kedua karena lapar. Itu dipraktekkan ya kalau kamu bertamu ya. Kalau nggak di keluar suguhan itu kamu ngomong begitu ya. Ajar ya. Nah jadi silaturahmi apa tadi ya? Tawakal, sholat, istighfar, ya, sedekah, silaturahmi, apalagi yaitu ini ngaji, ya. Orang datang ngaji begini nih, kalau kita istiqomah tulus itu pintu-pintu rezeki, jangan khawatir. Ada hadis, ya, hadis sahih, mengatakan Hasan bahwa ya man kharaja fi talbil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Ya, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengkaji satu ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Artinya rezeki di dalam tanggungan Allah. Fi sabilillah itu rezeki dalam tanggungan Allah. Itu dalam syarah hadis itu ya rezeki dalam tanggungan Allah, maka tidak perlu khawatir. Apalagi kalau pelajar penghafal Quran ya, itu atau yang di pesantren ya, itu lebih-lebih ya. Itu ada jaminannya. Man kharaja fi thalibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mengkaji ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Ya. Nah yang ke-7 ya, jihad, pintu rezeki. Orang perang itu ada namanya rampasan perang, ghanim. Di mana-mana perang ada ghanim. Nah, itu boleh di ya bagi-bagi ya, rampasan perang. Bahkan ada satu yang terakhir yang mungkin tidak dua itu
sakit itu pintu rezeki. Orang sakit itu kadang kalau orang sakit kan ya kecuali sakit panu ya. Tapi kadang-kadang orang asalnya tidak pernah ada yang mengunjungi, keluarga nggak ada yang menjenguk ya, nggak ada yang mendatangi. Tapi setelah sakit ya didatangi famili, tetangga, mesti bawa ya oleh-oleh lah ya, makanan, bawa apa kan mesti ada ya tuh. Ya, jadi memang salah satu pintu rezeki, tapi jangan diharap-harapkan, jangan ngalup sakit ya. Itu menggambarkan betapa Allah Maha Pemurah, bahkan orang sakit pun itu bisa menjadi pintu rezeki. Cuman kita tidak boleh ya mengharapkan sakit ya. Tapi hanya saya jelaskan bahwa itu salah satu pintu rezeki. Ya. Jadi orang sakit itu juga ya di situ ya rahmat ya, di samping diangkat dosanya ya. Kalau dia ridho ya juga menjadi pintu-pintu rezeki ya. Inilah diantara apa namanya itu, bagaimana kita bisa survive ya, mengatasi rintangan namanya rezeki ketika orang itu sudah mengambil keputusan untuk taubat, untuk berhijrah, untuk menjadi orang yang ya taat patuh pada Allah. Maka cara yang begitu, tawakal pada Allah, dan selebihnya adalah ya tingkatkanlah ya ibadah sholatnya, banyak istighfar ya, banyak apa tadi ya, sedekah sesuai kemampuannya, banyak silaturahmi, ngaji ya, berjuang ya, dan kalau toh sakit jangan khawatir, kalau kita ini betul-betul ridho maka Allah akan ya memberikan ya pintu-pintu rezeki ya, sebagai rezeki yang tak terduga, min ghairil ya layak tasjib ya. Nah inilah mudah-mudahan Allah berkati kita ya. Demikian mari kita akhiri dengan doa sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.